Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan CBL, mata kuliah Teknik Pembesaran Ikan Air Tawar, dengan kasus strategi panen parsial versus total, menentukan waktu panen yang paling menguntungkan saat terjadi fluktuasi harga ikan di tingkat pengepul. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Anggota dari kelompok 1 ada Bangkit Yuda Prasetya Firmansyah dengan NIM akhir 041, lalu ada Agisti Dwi dengan NIM 043, lalu ada Rita Puramasari NIM 044, ada Alfi Syahri NIM 056, dan Lintang NIM 070. Baik, di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang panen parsial itu mampu mengurangi kepadatan populasi sehingga ruang gerak dan akses pakan ikan menjadi lebih optimal. Sedangkan untuk panen totalnya sendiri itu lebih efektif diterapkan untuk mempermudah pengelolaan siklus budidaya dan mempersiapkan pemeliharaan berikutnya. Nah, untuk di sini itu profil kasus dan kondisi exiting komoditasnya itu pakai ikan nila atau Oreochromis niloticus, sistemnya intensif atau kolam beton, biomasanya 1,2 ton atau ukuran 300 sampai 600 gram. Masalah yang dihadapi itu harga pengepulnya anjlok dari 24.000 ke 19.000 per kilo. Biaya pakannya sendiri itu sampai 450.000 per hari operasionalnya. Nah, di sini ada tujuan, manfaat, dan rumusan masalah. Untuk tujuannya sendiri itu, yang pertama, mengetahui panen parsial dan panen total. Yang kedua, memahami proses panen. Yang ketiga, mengetahui strategi panen. Untuk manfaatnya sendiri itu ada satu, penambahan dan pemahaman teknik panen parsial dan total. Yang kedua, penambahan pemahaman teknik panen parsial dan total. Yang ketiga, membantu membeli strategi panen parsial dan total serta meningkatkan hasil budidaya ikan. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu panen parsial dan panen total? Yang kedua, bagaimana proses panen parsial dan panen total? Yang ketiga, bagaimana strategi panen untuk meningkatkan hasil produksi budidaya ikan? Baik, lalu analisis pasar dan risiko operasional. Dalam masalah pemeliharaan telah memasuki bulan keempat, sehingga ikan siap konsumsi namun menghadapi panen raya dari daerah tetangga yang menyebabkan banjir pasokan, sehingga harga dari pengepul pun turun dari 24.000 menjadi 19.000. Tentunya itu di bawah HPP per kilogram. Kami dihadapkan dengan dilema keputusan. Jika dilakukan panen total, petani mengalami rugi tipis atau cash flow-nya cepat. Lalu, bila dilakukan penundaan, maka berisiko pakannya akan membengkak. Bila dilakukan dan itu juga berdampak pada risiko size bila ikan dilakukan penundaan, di mana ikan dengan ukuran 600 lebih dari 600 gram akan sulit sekali diserap oleh pasar. Dengan biaya harian pakan sekitar 450.000 per hari, itu akan sangat bengkak bila dilakukan pemanenan yang ditunda. Next. Lalu analisis 1, panen total versus menunda. Dilakukan simulasi penundaan selama 14 hari. Minusnya, tambahan biaya pakan selama 14 hari adalah 450.000 per hari, yaitu 6.300.000. Plusnya, potensi profit jika harga naik ke 24.000 dengan selisih 5.000 dari harga pengepul. Dengan panen sekitar 1.200 kg didapatkan keuntungan 6 juta. Hasilnya, defisit 300.000, belum termasuk risiko kematian dan FCR yang melambat. Kesimpulannya, bila dilakukan pemanenan ditunda, menunda panen secara spekulatif sangat berisiko tinggi tanpa strategi hilirisasi produk yang berdampak. Oke, selanjutnya ada strategi panen parsial varietas, yang dimana dulu sih yang perlu dipanen. Dari sini kita sudah tahu ukuran besar ikan yang harus dipanen itu
ada di sekitar kurang lebih 500 gram. Lalu untuk market fit-nya, harga ukuran besar relatif stabil untuk rumah makan pastinya. Lalu ada space efficiency, mengurangi kepadatan biomasa, carrying capacity, lalu kemudian ada FCR optimism, ikan besar sudah mencapai titik jenuh pertumbuhan pakan yang diberikan tidak lagi dikonversi menjadi daging secara efisien. Kemudian ada daya dukung kolam efisiensi pakan. Untuk saat ini FCR-nya itu ada di 1,5. Kaitan dengan carrying capacity, dengan mengurangi 30% populasi ikan besar, beban oksigen terlarut atau DO dan amonia dalam kolam berkurang drastis. Nah, di sini ada parameternya. Biomasanya ada di 1.200 kg. Kemudian sesudah dipanen ada di 840 kg. Lalu di laju oksigen yang sangat rendah ini dapat memicu stres. Setelah panen parsial, laju oksigennya optimal. Kemudian ada respon pakan yang sebelum parsial ini mereka lambat mencari responnya, mereka cenderung lambat untuk respon pencarian makannya. Kemudian setelah parsial, respon pencarian makannya meningkat. Lalu pada analisis ketiga, kami mengusulkan hilirisasi produk berupa ikan marinasi siap goreng. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan nilai jual ikan ukuran standar, yaitu 300-400 gram per ekor, sehingga tidak bergantung pada harga yang ditentukan pengepul. Nah, produk ini sudah dibersihkan, diberi bumbu marinasi, dan dikemas menggunakan vacuum pack sehingga lebih praktis bagi konsumen. Target pasarnya adalah ibu rumah tangga dan pekerja kantoran. Dengan adanya nilai tambah tersebut, produk dapat dijual sekitar 35.000 per kemasan dengan isi 3 ekor. Next. Selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan secara mandiri kepada masyarakat dengan harga 28.000 per kilogram. Jika mampu menjual 50 kg per hari selama 14 hari, seluruh stok ikan ukuran standar dapat terserap tanpa melalui pengepul. Nah, kami juga mengusulkan sistem self-pick, yaitu konsumen memancing sendiri ikan yang akan dibeli. Selain menjadi sarana penjualan, konsep ini juga memberikan pengalaman rekreasi sehingga harga jual dapat meningkat menjadi sekitar 30.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada analisis 4, yaitu perhitungan BEP kombinasi. Di segmen penjualan sendiri itu kita menawarkan kepada warga lokal dengan volume 700 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 28.000. Kita mengajukan juga ke rumah makan ukuran besar itu di volume 360 kg dengan harga 24.000 per kilogram, dan ke pengepul sisanya sekitar 140 kg dengan harga 19.000 per kilogram. Dari distribusi tersebut dapat diestimasi pendapatan volumenya itu di 1.200 kg dengan harga total itu di 30.900.000, sehingga average selling price-nya itu di 25.750 kg. Next. Manajemen stok, mitigasi stres panen. Di sini ada 3 parameter. Yang pertama ada tambahkan 300 sampai 500 gram per meter kubik garam untuk
menjaga keseimbangan osmoregulasi ikan sisa pasca panen parsial. Selanjutnya ada pemasaan 24 jam, yaitu mengosongkan saluran pencernaan untuk menjaga kualitas air dan menurunkan metabolisme saat disortir. Dan yang terakhir ada aerasi maksimal, yaitu menggunakan blower atau aerasi guna ditingkatkan selama proses pemanenan untuk mencegah kematian akibat hipoksia. Next. Lalu kemudian ada action plan. Di hari pertama, kegiatannya ada mempuasakan dan sortir parsial ikan yang ukurannya di atas 500 gram itu akan dipanen. Lalu di hari kedua, produksikan marinasi. Lalu di hari ketiga sampai 14, penjualan ikan 50 kilo per hari, 50 kilogram per hari ke warga. Lalu di hari 15, evaluasi stok dan panen total sisa. Lalu kemudian ada fokus strategi. Yang pertama itu ada mitigasi risiko. Yang kedua ada hilirisasi. Lalu yang ketiga ada optimasi sales. Lalu yang terakhir ada manajemen kolam. Kemudian langkah aksinya, panen parsial segera, prioritas di ukuran 500 gram. Terus ada transformasi produk, bumbu vakum atau packing. Kemudian ada kanal kampus, kantin, dan sistem self-pack. Kemudian ada pengukuran kepadatan. Lalu target atau dampaknya, ada cash flow cepat dan efisiensi pakan, stop di penundaan 14 hari. Kemudian ada margin naik. Di sini sekitar yang awalnya di 19.000 menjadi 28.000 per kilo. Kemudian ada cavity market dan harga premium ikan hidup. Kemudian menurunkan kompetisi dan risiko stres ikan sisa. Nah, di sini ada referensinya. Yang pertama ada Pratama dan Hidayat pada tahun 2023. Kemudian ada Nur Janah dan Soekarno pada tahun 2023. Kemudian ada Wibowo dan Lestari pada tahun 2023. Kemudian ada Lestari dan Sukriyah tahun 2022. Baik, dapat disimpulkan, dalam kasus ini panen parsial adalah kunci dari efisiensi biaya dari budidaya, pakan, dan optimasi ruang kolam. Yang kedua, hilirisasi produk sebagai ikan bumbu dapat meningkatkan margin profit di tengah jatuhnya harga komoditas ikan segar dari pengepul. Yang ketiga, pemasaran langsung ke konsumen akhir atau farmer share adalah saluran paling efisien bagi unit bisnis UMKM. Dapat disarankan, yang pertama, budidaya disarankan menerapkan panen parsial. Yang kedua, pemberian pakan harus efisiensi dan sesuai kebutuhan ikan. Yang ketiga, monitoring kualitas air perlu dilakukan secara rutin. Next. Berikut ada referensi yang mendukung dari pembedahan kasus dari kelompok 1, yaitu panen total versus panen parsial. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang CBL dari mata kuliah ini, kasus 10 panen total versus panen parsial.